Saudara, Presiden Jokowi menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sebuah makan malam istimewa selama 2 jam lebih. Apa maksud di balik pertemuan itu? Jelang pelantikan Presiden 20 Oktober, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Selasa malam. Soal pertemuan dengan Prabowo, di laman Instagram pribadinya, Jokowi menuliskan keterangan, diskusi santai sambil santap malam bersama Presiden terpilih Pak Prabowo. Tidak terasa 2 jam lebih. Foto pertemuan dengan Jokowi juga diunggah Prabowo di laman Instagramnya. Prabowo menyebut, makan malam dan diskusi bersama Presiden Jokowi, kami saling bertukar pikiran, berkaitan dengan kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, pertemuan Jokowi dan Prabowo berkaitan dengan proses transisi pemerintahan. Membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober. Demikian. Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak, tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada 1-2 disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana karena ini. Pertemuan Jokowi Prabowo berlangsung di tengah santernya isu Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengisyaratkan keduanya bakal bertemu antara tanggal 12 dan 15 Oktober 2024. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Ibu Mega. Secepatnya, insya Allah. Di rentang 12 sampai 15 itu benar nggak? Insya Allah. Insya Allah. Ini soal yang Pembicaraan soal transisi pemerintahan juga dibenarkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Lewat pesan tertulis, Ari menyampaikan, kebersamaan antar dua pemimpin bangsa ini sangat diperlukan untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat makan malam, dibicarakan berbagai hal, terutama terkait keberlanjutan program-program pemerintahan ke depan. Apakah pertemuan Jokowi-Prabowo akan mempengaruhi rencana pertemuan Megawati-Prabowo? Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto bilang tak khawatir soal kemungkinan Jokowi ikut campur dalam pertemuan Mega Prabowo. Menurutnya, politisi tak boleh cemas. Punya kekhawatiran nggak pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin itu ada omongan mungkin Pak Jokowi kayak ini kan mau pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo mungkin bisa mempengaruhi nanti pertemuan yang belum terjadi ini ada kekhawatiran? Pertanyaan Diko tepat. Itu kata-kata khawatir agak berbeda dengan takut. Kalau takut kan ada sesuatu yang ditakut. Kalau khawatir kita nggak ngerti mirip-mirip dengan cemas. Jadi yang kayak gitu, kalau politisi suka cemas, jangan jadi politisi deh. Gitu loh. Politisi nggak boleh cemas, apalagi Korea nggak boleh cemas. Menurut pakar hukum tata negara Refli Harun, pertemuan Jokowi Prabowo mengisyaratkan sejumlah hal. Pertama, ingin menunjukkan hubungan baik yang terjalin antar keduanya. Lalu, soal adanya negosiasi politik terkait titipan Jokowi di masa kepemimpinan Prabowo ke depan. Saya kira salah satu pembicaraan serius adalah dua hal. Bukan salah satu dua hal. Jaminan keamanan dia dan keluarganya, plus pelantikan Fufu Fafa, itu dugaan saya, ya. Dan yang kedua adalah titipan dia di kementerian itu mudah-mudahan agar dilaksanakan oleh Prabowo. Saya kira kalau cawe itu dia punya kekuasaan. Kalau sekarang dia tidak lagi cawe-cawe, tapi minta-minta sudah. Jokowi menemui Prabowo dalam momen makan malam istimewa yang berlangsung privat selama 2 jam lebih. Pertemuan keduanya terjadi di tengah rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa makna makan malam private antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Kita bahas bersama tenaga ahli utama KSP Johannes Joko dan Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute. Dan kemudian juga kami sudah mengundang sebenarnya perwakilan dari Partai Gerindra, tapi belum ada yang bersedia untuk hadir berbincang tentang pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi kami akan tetap berdiskusi malam hari ini. Malam Mas Johannes Joko, malam Mas Gun-Gun yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam Mbak Audrey. Malam Mas Gun-Gun, apa kabar Mas?
Kabar baik, Mas Joko. Mas Joko, ini kan biasanya nih, tak seperti biasanya. Biasanya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini biasa digelar di istana. Atau mungkin pada saat di sela-sela kunjungan kerja. Tapi kenapa kali ini berbeda, makan malam, berdua aja, bicara private? Ya, yang namanya pertemuan Pak Presiden Jokowi dengan Pak Presiden terpilih itu kan bisa dilaksanakan di mana saja, Mbak. Sejauh memang kedua beliaunya nyaman dengan suasana pertemuan. Tetapi yang ingin kami garis bawahi terkait pertemuan Pak Presiden Jokowi dan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo adalah kita sebenarnya harus bersyukur begitu ya Mbak, bahwa dalam sejarah modern perjalanan bangsa Indonesia ini adalah proses transisi kepemimpinan nasional yang boleh dikatakan paling baik, paling mulus, komunikasi antara yang lama dan yang baru itu berjalan dengan cukup baik di tengah situasi geopolitik global yang saat ini ancamannya luar biasa, tetapi bangsa Indonesia masih bisa terus berjalan melaksanakan agenda konstitusi 5 tahunannya dan pergantiannya juga berjalan dengan baik, komunikasinya cukup intens begitu Mbak. Jadi ini yang sebenarnya harus kita syukuri dalam memaknai pertemuan kedua beliau ini, karena dengan pertemuan kedua beliau ini maka kita sebagai bangsa itu bisa terus menatap bagaimana perjalanan kita ke depannya, seluruh proses-proses program kerja itu bisa terus dilanjutkan, kemudian hal-hal yang mungkin kurang bisa terus diperbaiki. Demikian. Oke, bicara tentang keberlanjutan dan juga ingin memperkuat harmonisasi antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo yang sebentar lagi akan bergantikan kepemimpinan. Tapi justru yang ditangkapnya publik rasa-rasanya berbeda nih Mas Joko. Justru publik bertanya-tanya, ada apa pertemuan ini, mengingat sebentar lagi juga akan digelar pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega nih, yang meskipun juga tidak tahu kapan waktu pastinya. Yang publik setahu saya menangkapnya nggak seperti itu, Mbak. Publik itu hari ini senang menyambut bagaimana para pemimpinnya itu bisa berkomunikasi dengan intensif. Mungkin Kompas kali yang lebih melihat dalam kacamata framing seperti itu begitu. Karena saya ingin mengacu apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika sidang paripurna terakhir yang diadakan di Ibu Kota Nusantara. Setidaknya itu ada 2 hal pokok yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu dukungan proses transisi, jadi kepada para menteri, pimpinan lembaga yang hadir dalam sidang kabinet itu diminta untuk menjaga proses transisi, mendukung apa yang menjadi program-program Presiden terpilih dalam sisa kurun waktu yang ada. Kalau regulasinya kurang, silahkan dipercepat regulasi-regulasi sejauh itu bisa mendukung Pak Presiden terpilih dalam melaksanakan kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Dan yang kedua adalah arahan Bapak Presiden untuk tetap menjaga situasi yang kondusif menjelang proses transisi ini, kondusif dari sisi keamanan, kondusif dari sisi ekonomi maupun kondusif dari sisi sosial. Kalau ditangkapnya Mas Gun-Gun, ini pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi berdua aja, bicara apa sih ini? Apakah ini ada kekhawatiran mungkin mengenai program-program Jokowi di masa pemerintahan yang mungkin saja terancam tidak dilanjutkan, atau mungkin pada saat ini sebelum Prabowo ketemu Bu Mega, atau ada hal lain yang ditangkap, Mas Gun? Saya melihat begini ya, tempat itu kan jadi pesan. Kalau tempat di istana itu terkesan formal, dan saya lihat belakangan, terutama dalam pertemuan terakhir ini, ada semacam persepsi yang ingin dibangun soal hubungan antar pribadi yang dekat atau intim, karena ini penting juga dalam konteks bacaan fase krusial seperti saat transisi pemerintahan berjalan. Saya ingin mengatakan begini, ini komunikasi politik ya, kategorinya itu political publicity, dan yang ingin dibangun adalah respect, mutual understanding, termasuk yang tadi Audrey sampaikan, karena ada satu transisi maka ada kebutuhan bagi kedua belah pihak. Pak Jokowi ingin meninggalkan tentu legacy dan hubungan baik dengan Presiden terpilih yang sebentar lagi akan dilantik. Apa kepentingannya? Tentu keberlanjutan banyak hal ya. Yang terbesar tentu saja yang ingin diidentikan sebagai legacy Pak Jokowi adalah IKN. Dan tentu sejumlah kebijakan-kebijakan lain. Bagi Pak Prabowo, kepentingannya tentu adalah
dukungan politik dari berbagai pihak ya, termasuk tentu saja diantaranya adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi cukup lama memberi endorsement politik pada Pak Prabowo. Kalau gitu siapa yang paling membutuhkan dari pertemuan ini? Siapa yang paling membutuhkan? Ini yang jelas mutual benefit ya, keuntungan bersama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dan terlepas dari apapun intensi yang dibangun ya, pertemuan seperti ini di fase transisi itu sangat diperlukan. Kita cukup punya sejarah yang tidak baik ya. Halo? Ya. Halo? Ya. Kita punya sejarah tidak baik dalam transisi pemerintahan dari pasca reformasi ini, terutama dari sejak Soeharto ke Habibie, kemudian berikutnya. Jadi artinya bukan ada kekhawatiran dari Pak Jokowi ini jelang purna tugas? Iya, semua presiden yang pernah menjabat, apalagi 10 tahun misalnya, pasti kan tidak pernah bisa sempurna dalam banyak hal. Sehingga kemudian secara politik ya, butuh juga yang disebut dengan komunikasi dengan presiden terpilih berikutnya. Satu ya, dalam dimensi kebijakan tentu juga tidak seluruhnya sempurna, banyak hal-hal yang catatan merah, catatan kuning begitu ya. Yang itu kemudian tentu juga punya keriskanan dan baik itu di level implementasi yang akan dieksekusi oleh presiden berikutnya maupun dari sisi hukum. Ya tentu ini butuh komunikasi juga dengan presiden yang tertutup. Tapi satu hal juga nih yang menarik, Mas Joko, ini pernyataan dari Bang Refli ya, saya meminjam kata-katanya Bang Refli nih. Bang Refli bilang ini pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini harus dimaknai pertemuan politik begitu. Ini bisa jadi mungkin karena ada kekhawatiran dari Pak Jokowi, kemudian juga untuk memuluskan pelantikan dari Mas Gibran. Berarti apakah ada khawatir ini dari Pak Jokowi, makanya harus bertemu dengan Pak Prabowo dan kemudian ini diungkapkan di media sosial juga? Apa yang harus dikhawatirkan? Nggak ada tuh. Kami lihat hari ini juga semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Semua juga sedang menyambut untuk persiapan pelantikan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Gibran dan Wakil Presiden Presiden Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Nggak ada. Kalau itu kan masalah tafsir orang untuk menafsirkan apapun itu bebas-bebas saja. Toh kita katanya negara demokrasi. Kalau yang namanya negara demokrasi mau tafsir seperti apa juga bebas. Orangnya juga nggak ikut pertemuan di situ kok gitu. Tetapi kan begini loh Mbak, yang harus kita sama-sama pegang. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Gun-Gun tadi gitu. Bahwa kita harus menciptakan satu legacy bagi bangsa ini. Legasinya itu apa sih? Legacy berupa proses yang namanya proses transisi kepemimpinan nasional itu ya harusnya seperti ini begitu, bahwa yang lama itu memberikan jalan kepada yang baru, kemudian yang baru juga mempersiapkan berbagai hal sedini mungkin supaya ketika beliau Pak Presiden terpilih Pak Prabowo dilantik tanggal 20, tanggal 21 itu bisa langsung gaspol, karena sekali lagi kita ini situasi dunia ini sedang nggak baik-baik saja begitu, dan Indonesia membutuhkan kerja-kerja cepat, efektif dan efisien, dan itulah yang tampaknya ingin dilakukan oleh Pak Prabowo beserta seluruh timnya begitu. Tapi apakah Pak Jokowi ini cawe-cawe di pemerintahan mendatang, mengingat ini katanya juga kan sekarang ada beberapa calon menteri yang dipanggil nih oleh Pak Prabowo untuk mengisi posisi menteri di kabinet baru? Saya yakin Pak Jokowi itu bukan tipikalnya Pak Jokowi lah untuk melakukan cawe-cawe, karena bagaimanapun Pak Presiden Jokowi itu sangat menghormati Pak Presiden terpilih Pak Prabowo dengan seluruh kewenangan dan otoritasnya dalam menentukan langkah-langkah dan program-program kerja ke depannya. Jadi segala persepsi, segala framing, kemudian apapun bentuknya, saya kok berharap teman-teman bisa lebih fair melihatnya, tapi tidak mengarahkan kepada sesuatu yang kontraproduktif. Kita butuh sesuatu yang produktif bagi bangsa ini, karena suka tidak suka kita harus terus melangkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan sehingga masyarakat itu betul-betul bisa terlayani dengan baik. Mas Gun, ini kan saat ini Pak Prabowo sedang menyusun ya siapa-siapa saja yang nanti akan masuk ke kabinet begitu. Katanya kabarnya juga sudah ada yang mulai dipanggil nih oleh Pak Prabowo. Nah, kalau melihat pertemuan kemarin malam antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ini memperlihatkan juga nggak jangan-jangan masih ada nih cawe-cawe di pemerintahan mendatang? Begini,
yang punya otoritas di puncak hierarki otoritas birokrasi ke depan, terutama pasca 20 Oktober, itu adalah Pak Prabowo. Dan sekarang proses transisi itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya Pak Prabowo kemudian memilih dan memilah orang terbaik yang akan membantunya. Jika tidak, maka itu tentu juga akan menjadi kerugian bagi Pak Prabowo, terutama di performa ya kabinet yang akan dipimpinnya nanti. Nah, sekarang persoalannya adalah saya nggak yakin gitu ya betapa besarnya peran cawe-cawe Jokowi di posisi seperti sekarang ini yang mau turun, bahwa Pak Jokowi ya punya tentu kekuatan rujukan kemarin ya menjadi salah satu yang membantu Pak. Ya, Mas Gun. Oke, sambil diperbaiki komunikasinya, Mas Gun, saya akan kembali ke Mas Joko. Ya, kalau gitu jadi ada jaminan pasti ya bahwa tidak ada permintaan khusus dari Pak Jokowi nih, karena kan bagaimanapun juga Pak Jokowi ini sangat berjasa sekali bagi seorang Pak Prabowo Subianto yang akhirnya nih menjadi Presiden Republik Indonesia. Terkait hal itu persisnya saya tidak tahu, Mbak. Jadi yang saya tahu, yang kami yakini adalah hari ini sesuai dengan arahan Pak Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna yang terakhir, dukungan harus diberikan kepada Presiden terpilih. Baik dukungan regulasi, baik dukungan kebijakan dan segala hal, sehingga Pak Presiden terpilih setelah beliau dilantik, beliau gaspol. Kemudian yang kedua, kepastiannya adalah Pak Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran kementerian lembaga yang ada di bawah beliau pada saat ini untuk memastikan situasi yang kondusif. Itu yang kita yakini. Terkait masalah kabinet, terkait masalah apakah ada hal dan segala macam, kok saya meyakini ya bahwa Pak Presiden Jokowi itu betul-betul menghormati otoritas yang dimiliki, kewenangan yang dimiliki oleh Pak Presiden terpilih Pak Prabowo untuk mengambil langkah-langkah politik dalam mensukseskan pemerintahan yang akan dipimpin oleh beliau. Termasuk dukungan oleh Pak Jokowi dengan hadir pada saat pelantikan 20 Oktober nih, Mas Joko? Kurang lebih seperti itu, Mbak. Yang kami ketahui informasinya tetap kok sesuai jadwalnya dan segala macam gitu. Karena dengan kehadiran itu kan memberikan dukungan, support, Mbak. Oke, saya mau kembali ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun sudah tersambung? Terputus ya. Oke, Mas Gun? Iya. Oke, nah kalau gitu pertanyaan terakhir nih Mas Gun. Dengan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo kemarin malam, berpengaruh nggak terhadap rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega? Saya melihat tidak akan berpengaruh signifikan ya. Jadi Pak Prabowo juga punya kebutuhan strategis untuk melakukan komunikasi politik dengan partai pemenang di pemilu legislatif, dalam konteks ini adalah PDI Perjuangan. Jadi saya membaca bahwa perjumpaan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu sangat mungkin berlangsung karena lagi-lagi politik kita ini berpola koopsi atau kerap kali kemudian jalinan komunikasi politik bisa dengan kekuatan-kekuatan strategis yang mungkin saja kemarin-kemarinnya berbeda. Artinya di sini Pak Prabowo punya powerful penuh ya untuk menentukan siapa yang mengisi kabinet, betul, siapa yang akan bertemu Pak Prabowo. Ini artinya punya 100% ya kewenangan Pak Prabowo ya, bukan ada campur tangan dari Pak Jokowi lagi ya? Iya, saya meyakini itu ya, Pak Prabowo akan punya otoritas untuk itu dan juga ada kebutuhan untuk melakukan politik akomodasi dengan kekuatan-kekuatan strategis termasuk kekuatan besar seperti PDI Perjuangan yang memang memenangi pemilu legislatif, dan disitulah pentingnya menurut saya komunikasi politik dengan para pihak termasuk PDI Perjuangan. Mas Gun-Gun Herianto, terima kasih untuk ulasannya. Mas Joko, terima kasih juga untuk pandangannya. Selamat malam. Terima kasih, Mbak Audrey. Terima kasih. Saudara, setelah ini kami akan hadirkan informasi dari jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia Grup C. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan kontra Bahrain. Pemirsa, telah terjadi fenomena hujan bola yang menghebohkan seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Ya benar, pantauan di lapangan juga berhasil menangkap kegembiraan masyarakat. Ternyata fenomena ini karena Primo Festival bisa langsung berlimpah hadiah.
Yuk, pakai Brimo. Untung aku udah pakai Brimo. Kamu udah belum? Udah live, Mbak. Brimo. Banyak yang bilang kita pelin-pelan. Enggak lah, kita itu kebanyakan plan. Kebanyakan gaya, tapi tetap cool kan? Ini dunia kita, ini cara kita. Kopi Gute, karena hidup perlu banyak rasa. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, taruh krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Pemirsa, telah terjadi fenomena hujan bola yang menghebohkan seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Ya benar, pantauan di lapangan juga berhasil menangkap kegembiraan masyarakat. Ternyata fenomena ini karena Brimo Festival bisa langsung berlimpah hadiah. Yuk, pakai Brimo. Untung aku udah pakai Brimo. Kamu udah belum? Udah live, Mbak. Brimo. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia. Enak lagi. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia.